Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Michael Sanger Channel. Hari ini kami telah memilih beberapa berita bola pilihan FC Barcelona, PSG, dan juga seputar Euro 2021 terbaru hari ini dari sumber-sumber terpercaya. Namun kami mau mengingatkan khususnya bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, pastikan Anda memberikan like dan subscribe ya, agar kami lebih sering bersemangat dalam menyajikan berita-berita selanjutnya. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat menonton. Berita yang pertama, Mbappe tidak sepaham dengan Al-Khelaifi di PSG. Menanggapi beberapa komentar oleh Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi bahwa Kylian Mbappe telah ikut campur mendikte kebijakan transfer di klub, striker PSG itu menekankan bahwa dia justru tidak pernah mendesak siapapun di klub Ligue 1 untuk merekrut pemain tertentu, dan ia pun mengklaim bahwa dia hanya fokus pada tugasnya sebagai pesepak bola dan tidak dengan hal-hal lainnya. Yang saya ingin jelaskan adalah saya tidak pernah meminta atau mempengaruhi direktur olahraga PSG Leonardo atau siapapun di klub untuk merekrut pemain, kata Mbappe. Saya seorang pemain sepak bola yang harus puas dengan apa yang saya lakukan di lapangan. Al-Khelaifi sebelumnya menekankan bahwa PSG adalah klub dengan ambisi tertentu, tetapi tidak akan membiarkan seorang pemain pun dalam membuat keputusan pribadi selama periode atau musim jendela transfer. Jika Mbappe mengatakan bahwa dia menginginkan proyek kemenangan, itu karena dia ingin menang dan itu bukan hal yang buruk, kata Al-Khelaifi. Kami juga ambisius, tetapi jika dia ingin memutuskan apakah kami merekrut seseorang atau tidak, itu tidak mungkin. Kedua pria itu mempertahankan hubungan yang baik, tetapi pernyataan Mbappe baru-baru ini menunjukkan keretakannya dengan Presiden PSG. Karena pemain internasional Prancis itu sempat ragu apakah Paris adalah tempat terbaiknya selama ini atau tidak. Sementara itu, Mbappe tidak menyukai komentar Al-Khelaifi dalam wawancara baru-baru ini untuk L'Equipe, di mana Presiden PSG menekankan bahwa anak muda itu tidak untuk dijual. Kami tidak akan pernah menjualnya, dan dia tidak akan pernah pergi secara gratis, kata Al-Khelaifi. Hal ini membuat Mbappe merasa tertekan, seolah-olah dia telah terikat selamanya dan tidak boleh melawan keinginan sang presiden. Hal ini pula bisa membuat Mbappe jerah, dan bisa saja kesepakatan kontrak barunya di PSG bakal tidak menjadi kenyataan, yang menunjukkan seolah-olah kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, dan dia bisa pergi dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Jika demikian, Real Madrid pasti akan siap menantikan kedatangannya, sebab klub ini adalah klub impiannya sejak ia berumur 14 tahun. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dembele akan diperpanjang atau ditukar tambah? Masa depan Ousmane Dembele di Barcelona terlihat tidak pasti, dengan hanya 1 tahun tersisa di kontraknya dan dengan pembicaraan tentang kemungkinan kesepakatan pertukaran. Klub Katalan ingin memperpanjang kontrak pemain Prancis itu yang akan berakhir pada musim panas 2022. Tetapi sang pemain tampaknya tidak terburu-buru untuk menandatanganinya. Tidak ingin ada kejutan yang tidak menyenangkan, Blaugrana sudah menjajaki opsi mereka untuk menghindari kehilangan pemain sayap secara gratis. Dengan mengingat hal itu dan mengetahui bahwa pemain berusia 24 tahun itu memiliki pengagum di PSG dan di tempat lain, Barcelona telah mengatur pertemuan dengan agennya minggu ini. Idenya adalah jika dia tidak mau menandatangani perpanjangan, maka klub akan mencoba menggunakannya sebagai pengganti dalam transfer musim panas ini. The Sunday Times melaporkan bahwa baik Dembele dan Sergio Roberto dapat menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran dengan Manchester City yang akan membuat Bernardo Silva dan Joao Cancelo menuju ke arah lain. Menyangkut tawaran Guardiola, menurut Rek One, Pep Guardiola bertemu dengan Joan Laporta di sebuah acara golf di Mallorca pekan lalu dan memberitahu Presiden Barcelona bahwa sejumlah pemain City bisa tersedia di jendela transfer. Di antara pemain itu adalah pemain internasional Portugal Cancelo dan Bernardo Silva. Sementara itu, Barcelona bertekad untuk mengambil garis keras dengan Dembele, membiarkan dia tahu bahwa dia harus memperbaharui sekarang atau pindah hingga klub bisa mendapatkan sesuatu sebagai penggantinya.
Nah pemirsa, bagaimana dengan situasi Ilaix? Diberitakan bahwa mereka juga berencana untuk bertemu dengan perwakilan Ilaix Moriba untuk membuka diskusi tentang pembaruan kontraknya yang juga berakhir pada 2022. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Jelang Argentina melawan Chile, Messi memberikan respon terkait kritik yang menyatakan bahwa Argentina terlalu bergantung pada dirinya. La Pulga tak sempat dengan pernyataan tersebut dan mengatakan Argentina selalu bermain sebagai tim. Tim nasional Argentina tidak pernah bergantung kepada saya, kata Messi dikutip Goal International pada hari Senin tanggal 14/6/2021. Kami selalu berusaha untuk memiliki tim yang kuat. Kami selalu mengatakan jika kami bukan tim yang kuat, menang, dan mencapai tujuan kami akan sulit. Saya pikir kami menjadi kuat sebagai sebuah tim. Sebagian besar pemain telah bekerja bersama untuk waktu yang sangat lama. Kami telah bermain di Copa America, jadi kami memiliki pengalaman. Kami masih dalam pelatihan dan saya pikir kami berada di jalur yang benar, jelas La Pulga. Lionel Messi kemudian mengungkapkan bahwa bermain bersama timnas Argentina merupakan hal yang istimewa. La Pulga pun selalu berupaya untuk tampil dengan kemampuan terbaiknya. Ini istimewa. Semua yang saya mainkan dengan tim nasional selalu istimewa, baik itu persahabatan, kualifikasi, Copa America, Piala Dunia, kata Messi. Saya tidak pernah membayangkan bermain begitu banyak pertandingan, saya bahkan tidak memikirkannya. Saya hanya menjalani hari ke hari, berusaha untuk selalu hadir dan memberikan yang terbaik. Tandas kapten timnas Argentina itu. Argentina bergabung dalam grup B di Copa America 2021, yaitu Chile, Uruguay, Bolivia, dan Paraguay yang akan menjadi lawan-lawan Lionel Messi dan kawan-kawan di fase grup. La Albiceleste menghadapi Chile terlebih dahulu pada Selasa 15/6/2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Chile bukanlah lawan yang mudah bagi Argentina, apalagi Alexis Sanchez CS adalah tim yang mengalahkan La Albiceleste di final Copa America pada tahun 2015 dan 2016. Meski demikian, Messi yang mewakili skuad Argentina optimis bisa memenangi laga kali ini. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Memphis Depay menggoda penggemar Barcelona sebelum penandatanganannya dikonfirmasi. Pertandingan pertama Belanda di kejuaraan Eropa musim panas ini membuat banyak penggemar Barcelona menonton, tetapi tidak untuk mengawasi kinerja Frenkie de Jong. Sebaliknya, pendukung Azulgrana hanya memperhatikan Memphis Depay yang bekerja keras untuk negaranya. Dengan Barcelona diharapkan untuk mengonfirmasi penandatanganannya dalam waktu dekat, Memphis memberi alasan kepada penggemarnya di masa depan untuk bersemangat. Dengan kurang dari 2 menit bermain, Memphis sudah hidup dan ingin menimbulkan masalah bagi Ukraina. Dia terhubung dengan baik dengan Wout Weghorst dan menjadi ancaman dari awal. Ronald Koeman menginginkannya dan pemain itu terbuka untuk bermain di bawah mantan bos tim nasionalnya lagi. Dengan Belanda bermain lagi pada hari Kamis, Memphis mungkin sudah menjadi pemain Barcelona kala itu. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Mengapa De Jong dan Pedri lebih mahal dari Mbappe saat ini? Inilah alasannya. Frenkie de Jong dan Pedri telah menduduki peringkat ke-6 dan ke-7 pemain paling berharga di dunia dengan harga masing-masing 138,7 juta euro dan 133,2 juta euro oleh Observatorium Sepak Bola CIES. Ada beberapa inklusi mengejutkan dalam daftar seperti Phil Foden sebagai pemain paling berharga di dunia dengan 190,2 juta euro dan Kylian Mbappe di tempat ke-12 dengan 118,3 juta euro. Namun, beberapa penggemar di media sosial mengatakan bahwa algoritma CIES tidak masuk akal dan dengan demikian kami telah memutuskan untuk menjelaskan alasan Observatorium Sepak Bola yang mencakup faktor-faktor seperti durasi kontrak, tingkat olahraga, tingkat ekonomi, inflasi, kinerja, perkembangan karir, beserta status internasional dan usia. Mari kita mulai dengan Phil Foden.
Pemain berusia 21 tahun itu telah membuktikan dirinya sebagai bagian penting dari Manchester asuhan Pep Guardiola di musim 2020-2021. Dia mencetakkan 16 gol dan membuat 10 assist dalam 50 penampilan untuk Citizen musim ini untuk membantu timnya merebut piala EFL, gelar Liga Primer dan mencapai final Liga Champions. Disitulah Phil mendapat 10 dari 10 poin untuk penampilan, kemajuan karir, dan usia. Foden terikat dengan City hingga 2024 dan tidak heran jika ia memperpanjangnya musim panas ini dengan persyaratan yang lebih baik setelah kampanye yang fenomenal. Durasi kontrak juga menambahkan beberapa lusin juta ke nilai pasarnya. Gelandang serang ini hanya memiliki 6 trofi untuk Inggris, tetapi dia diharapkan menjadi pilihan pertama Gareth Southgate di kejuaraan Eropa mendatang, sehingga status internasional juga tercakup. Mari beralih ke dua faktor yang bergantung pada klub Foden. City sama sekali tidak punya alasan untuk menjual pemain berusia 21 tahun itu karena tingkat ekonomi dan olahraga mereka. Oleh karena itu, klub manapun harus membuat beberapa tawaran astronomis ke City atas aset berharga mereka dalam waktu dekat. Aspek terakhir adalah inflasi, dan disitulah semuanya jelas. Sekarang kita beralih ke duo Barcelona. Kontrak De Jong akan habis pada 2026, sementara kontrak Pedri berakhir pada 2022 dengan Barca memiliki opsi untuk memperpanjangnya 2 tahun. Pemain asal Belanda dan Spanyol itu kini masing-masing berusia 24 dan 18 tahun. Dan memiliki segalanya untuk menjadi legenda Blaugrana mengingat penampilan mereka musim ini. Keduanya juga akan tampil di Euro mendatang, sementara sulit membayangkan Barca menerima tawaran apapun untuk salah satu pemain dalam waktu dekat, bahkan mengingat situasi keuangan klub yang mengerikan karena pasangan tersebut dipandang sebagai masa depan klub. Sekarang mari kita bandingkan semuanya dengan Mbappe. Mungkin tidak perlu dijelaskan bahwa pemain Prancis itu adalah salah satu pemain terbaik di dunia saat ini, dan PSG siap memberikan segalanya untuk mempertahankannya di Parc des Princes untuk tahun-tahun mendatang. Satu-satunya yang menempatkan pemain berusia 20 tahun itu di posisi ke-12 dalam daftar adalah situasi kontraknya di PSG. Mbappe akan memasuki 12 bulan terakhir pada kontraknya saat ini di Parisien pada 1 Juli dan dia tampaknya tidak terburu-buru untuk memperpanjangnya dengan Real Madrid. Dilaporkan ingin membawanya ke La Liga musim panas ini. Dengan demikian PSG bisa dibilang terbuka untuk menjual Kylian seharga 118,3 juta euro daripada kehilangan dia dengan status bebas transfer tahun depan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Diberitakan bahwa Depay telah ditandatangani. Menurut sumber yang dekat dengan Koeman, Memphis Depay telah ditandatangani oleh Barcelona menurut bocoran Luis Canut yang dikatakan sangat dekat dengan Ronald Koeman. Penandatanganan pemain asal Belanda itu diperkirakan akan diumumkan secara resmi pekan ini. Namun hari pastinya belum diketahui. Pada hari Minggu, Depay menghasilkan kinerja individu yang layak melawan Ukraina meskipun tidak mencetakkan gol, tetapi dia mencatatkan assist. Penyerang berusia 27 tahun itu mencetak 22 gol dan memberikan 12 assist untuk Lyon musim lalu. Pemirsa, demikianlah berita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya, Michael Sanger Channel, mohon undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.